Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Pada hari ini Sabtu 14 Februari 2026 kita kembali pada renungan kita bersama. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan, syukur kami untuk setiap hal yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan, istirahat malam kami Engkau boleh sertai, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami ingin datang kepadamu kembali. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau menolong kami, menguasai hati pikiran kami, agar kami mampu memahami dan juga melakukan firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini tema kita adalah sikap terhadap kebenaran. Bacaan Alkitab kita diambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat 9 sampai dengan 13 dan saya akan membacakan kepada kita semua di ayat yang ke-13. Tetapi aku berkata kepadamu, Elia memang sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bagaimana kita memperlakukan orang lain? Dengan cara yang baik maupun buruk, tidak terlepas dari pandangan dan penilaian kita terhadap orang tersebut. Para ahli Taurat percaya bahwa Elia akan datang menjelang kedatangan Mesias. Dan kepercayaan itu diwujudkan melalui kehadiran Yohanes Pembaptis. Namun, Yohanes Pembaptis justru diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Ia menyatakan kebenaran, tetapi justru karena itulah ia harus membayarinya dengan nyawa. Perlakuan terhadap orang benar seringkali sangat menyedihkan karena mereka menyatakan kebenaran, sedangkan kebenaran kerap kali tidak sesuai dengan keinginan banyak orang. Kebenaran dapat sangat mengganggu dan membangkitkan amarah karena kebenaran melucuti segala dosa, kemunafikan, dan kejahatan. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes, sehingga ia menerima perlakuan yang sangat jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di hadapan firman ini, kita diajak untuk merenungkan dua posisi yang berbeda. Pertama, apakah kita adalah orang yang berani menyatakan kebenaran sekalipun kita sadar akan resikonya? Kita dipanggil untuk tetap berani menyatakan kebenaran, tentu dengan cara yang sebijak mungkin, tanpa mengkhianati pesan kebenaran yang harus disampaikan. Kedua, kita juga dipanggil untuk membuka diri terhadap suara kebenaran, termasuk jika kebenaran itu menyinggung atau mengenai diri kita. Siapapun yang menyampaikannya, pandanglah ia sebagai utusan Tuhan yang berbicara kepada kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menutup renungan kita saat ini, kita berdoa. Tuhan, kami mengakui seringkali kami abai dengan firman Tuhan. Seringkali setiap firman yang kami dengar melalui siapapun di sekitar kami acuhkan. Kami lebih berkenan dengan apa yang menjadi kehendak hati kami sendiri. Kami lebih menyukai apa yang membuat hati kami senang. Saat ini Tuhan, kami sadar akan perilaku kami. Dan biarlah kami beroleh Roh Kudus-Mu untuk kami boleh memperbaharui diri kembali ya Tuhan, agar semakin berkenan di hadapan Tuhan dan boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai segenap aktivitas, segala peran dan tanggung jawab kami. Kami mohon penyertaan Tuhan agar kami mampu menyelesaikan semua tugas tanggung jawab kami dengan baik dan apa yang kami kerjakan juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa juga permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan aktivitas kita pada satu hari ini. Tuhan memberkati. Amin.